Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, kita kembali lagi ya. Kita lanjutin materi yang kedua, yaitu tentang mindset sukses marketing properti yang harus ditanam. Ini mungkin bagi teman-teman yang sering mendengar tentang materi mindset ya, ini adalah materi yang cukup sepele, tapi sebenarnya bukan cukup sepele, dianggap sepele gitu ya, tapi sebenarnya ini sangat penting gitu ya, karena banyak yang ketika di tengah jalan itu akan berubah haluan gitu ya, atau nggak berhasil dan sebagainya gitu ya. Nah itu banyak terjadi kayak gitu. Nah makanya oleh karena itu kita sampaikan di awal tentang mindset gitu ya, kenapa sih pentingnya mindset gitu ya. Nah ini mungkin teman-teman pernah ngalamin ya. Jadi kita di sini teman-teman kelasnya sama ya, kelasnya sama, gurunya sama, mentornya sama ya. Terus kemudian ilmunya juga sama yang di-share, terus kemudian prakteknya juga barengan dan sama. Ya tapi kenapa ada yang sukses di properti dan ada yang nggak sukses di properti gitu ya. Nah ini teman-teman ya, yang membedakan itu ya adalah mindsetnya gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat ya bahwa manusia itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa yang membedakan dengan hewan adalah hewan punya nafsu aja gitu ya, sedangkan manusia itu punya dikasih akal. Akal artinya dikasih otak, gak sih pikiran gitu ya. Ya kucing juga punya otak gitu, tapi nggak punya pikiran, nggak punya akal gitu ya. Nah manusia itu punya akal, dan yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya adalah akalnya itu, bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan akalnya gitu ya. Jadi kalau akal yang nggak dimaksimalkan ya beda nanti antara yang satu dengan yang lain gitu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya bahwa pikiran itu akan terus bersinambungan dengan sampai nasib, bahkan sampai pikiran lagi muter aja terus gitu ya. Ini kita ambil contoh ini. Jadi pikiran itu ya itu akan mempengaruhi hati gitu ya. Nanti pengaruhi hati akhirnya akan mempengaruhi tindakan kita. Tindakan diulang-ulang terus akan jadi kebiasaan. Kebiasaan akan jadi karakter ya. Kemudian karakter akan menuju nasib. Nah, kita ambil contoh begini. Saya kasih contoh dua ya. Pertama, kalau pikirannya kita bahwa jualan properti itu miliaran, ratusan juta, siapa yang mau beli? Ya, DP-nya gede, cicilannya gede gitu lah. Wah ini apalagi pandemi, siapa yang punya duit gitu ya. Nah, itu teman, wah ini segala macam ya. Akhirnya apa, hatinya nggak ikhlas untuk jualan properti ya. Akhirnya iklan pun jadi mager, bener nggak, jadi nggak rajin, jadi enggan untuk beriklan. Akhirnya apa, kebiasaan yang tadi mau ngiklan ditunda ya kan. Akhirnya jadi apa, jadi kebiasaan, akhirnya jadi karakternya apa, nggak rajin ngiklan. Ya kalau nggak rajin ngiklan ya gimana mau closing, akhirnya nasibnya nggak closing gitu ya. Nah ini nasib sama rezeki itu beda teman-teman ya. Kalau rezeki itu udah diatur ya, sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijamin ya, itu rezeki. Rezeki itu yang kita pakai, yang kita makan gitu ya. Nanti kita akan bahas di lain waktu tentang rezeki ya. Tapi intinya adalah rezeki dan nasib tuh beda. Jadi jangan salahin, ya udah emang rezekinya dah. Jangan kayak gitu. Karena beda sama nasib. Kalau nasib tergantung ikhtiar kita. Gitu, karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaumnya itu yang mengubahnya gitu ya. Artinya apa? Allah nggak akan mengubah nasib kita. Allah nggak akan mengubah nasib suatu kaum gitu ya, kecuali kitanya juga yang ikut ngubah gitu ya. Bukannya Allah nggak bisa, tapi Allah pengen tahu lu ikhtiarnya apa. Ya enak aja gua, ibaratnya gini ya, enak aja lu gua bantuin, masa lu kagak mau ngapa-ngapain gitu ya. Nggak adil dong gitu kan. Ini adilnya Allah, lu kalau mau berubah ya berubah, ubah sendiri gitu ya. Nanti Allah yang ubah, jadi lu ikhtiar dulu, buktiin. Nah itu ya beda teman-teman ya. Jadi jangan jangan apa namanya, nggak closing ya emang rezekinya. Nggak bisa gitu teman-teman ya, bukan rezekinya, tapi itu masalah, persoalan tentang nasib. Nah nasib itu bermula dari pikiran gitu ya. Tadi ya contoh ya, kalau pikirannya ya udah apa namanya, jual properti emang nggak gampang, akhirnya ya nggak closing. Tapi beda kalau kita ubah. Coba dilihat itu developer ada yang unitnya miliaran, puluhan miliar, sold out puluhan unit ya, belasan unit, puluhan unit masa pandemi ya. Ini kita ngubah mindset nih ya kan.
Ada developer kafling yang ratusan unit itu terjual habis, sold out dalam 2 pekan, 2 minggu, gitu ya. Kok bisa, gitu ya. Terus ada yang bahkan dia orang-orang pada di PHK, dia resign, gitu ya. Dan dia fokus di properti, akhirnya menghasilkan terus sampai sekarang. Nah itu kan mindset ya teman-teman ya. Akhirnya apa, kita tanamin, oh bisa kok, bahkan sekalipun pandemi bisa jualan properti, kata siapa, gitu. Buktinya ada. Akhirnya kita rajin iklan, benar nggak? Ketika kita tindak, hati kita tenang gitu ya, pikiran tadi tenang bahwa oh bisa gitu ya, oh bisa. Terus akhirnya tindakan, hati kita jadi yakin, optimis gitu ya. Akhirnya apa, tindakan kita juga sama. Akhirnya rajin iklan, akhirnya apa, jadi kebiasaan kita rajin. Akhirnya karakternya jadi rajin, ya nasibnya tentunya kalau rajin iklan ya pasti closing gitu ya. Kalau ngiklannya benar, apa namanya, jalur langitnya benar, ngiklannya juga benar ya, nah itu pastinya gak mungkin gak closing gitu ya. Karena ini logika semua teman-teman ya. Dalil-dalilnya juga masuk logika, masuk akal semua ya teman-teman ya. Tadi jangan salahin rezeki udah dijamin, tapi adalah nasib kita yang ubah, ikhtiar kita. Logikanya seperti itu, kita ngiklan, kita rajin, akan closing gitu ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, diubah pikirannya. Nah, paham ya teman-teman ya. Nah kalau ada yang pikiran akhirnya nyerah, ya nyerah, nggak closing sampai sekarang gitu ya. Ada yang rajin, wow pikirannya, ya itu yang closing gitu teman-teman ya. Logika semua ini teman-teman. Nanti beda lagi nanti dengan pembahasan jalur langit itu bagian hati ya, bagian kolbu ya, manajemen kolbu. Nanti kita bahas di materi berikutnya. Tapi di sini adalah mindsetnya dulu gitu ya, mindsetnya dulu, pikirannya dulu dibenerin. Karena manusia itu disuruh ikro, baca. Artinya apa? Pakai akal, baca kan pakai akal. Kucing nggak bisa baca, bener nggak? Kucing nggak bisa baca karena punya akal, gitu teman-teman ya. Manusia bisa baca, suruh ikro, baca karena punya akal, gitu. Jadi masuk logika semua ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, mungkin yang SD-nya atau dulu SMP ya pernah belajar tentang otak ya. Otak itu ada otak sadar, ada otak tak sadar. Otak sadar tuh kita makan, minum, apa namanya, belajar, ngomong gitu ya. Nah, itu adalah otak sadar kerjaannya. Ada otak tak sadar. Otak tak sadar tuh kayak jantung ya, denyut jantung, paru-paru, pernapasan ya, lambung dan sebagainya. Itu kerjaannya otak tak sadar gitu ya, teman-teman. Ketika otak itu ada otak tak sadar dan otak sadar, maka artinya pikirannya pun ada pikiran sadar, ada pikiran tak sadar alias bawah sadar gitu ya, teman-teman ya. Dan penelitian bahwa semua aktivitas manusia itu 80% sampai 90% itu dikuasain oleh pikiran tak sadar atau pikiran bawah sadar. Kita bisa ngitung nih teman-teman. Ini kita masuk akal nih logikanya ya. Teman-teman kalau makan berapa hari sekali? 3 hari sekali misalnya ya, atau 5 hari, 3 kali sehari gitu ya, atau apa namanya, 5 kali sehari gitu misalnya. Bisa dihitung bekerja berapa jam ya, terus kemudian tidur berapa kali ya kan, terus kemudian jogging berapa kali gitu ya, terus nonton TV atau main HP berapa jam gitu ya, itu bisa kita hitung, benar nggak? Nah sekarang pertanyaannya, kalau kerjaannya si otak tak sadar, berapa kali, berapa banyak dia kerja, coba bisa hitung nggak? Berapa dari denyut jantung aja kita bisa ngitung nggak berapa kali dalam sehari? Nggak bisa dihitung ya teman-teman, nggak bisa ngitung ya. Butuh penelitian gitu ya, untuk butuh serius gitu untuk ngitung berapa banyak oksigen yang dialirkan kepada sel-sel ya, nutrisi ya, apa namanya, pemecahan molekul dari makanan sampai ke nutrisi untuk sel gitu ya, dari apa sampai glukosa gitu sampai masuk ke sel gitu kan. Ada nggak gitu kita ngitung berapa banyak kerjanya, dihitung per jam? Nggak bisa kan gitu ya. Artinya apa, bahwa bahkan sampai kita tidur pun, tidur kita ngitung sekali ya kan, tapi kan kerjanya jantung kita ketika kita tidur dia tetap kerja, bisa dihitung nggak gitu ya. Artinya apa, benar penelitian itu 80% sampai 90% bahwa kegiatan manusia itu dikuasain oleh otak atau pikiran tak sadar. Nah ini kita kasih contoh ini, pikiran bawah sadar tuh kayak gini.
Bisa kita datang ke sebuah pesta atau kondangan ya. Apakah kita merencanakan itu? Merencanakan kita nanti mau ketemu siapa, nanti kita mau ekspresinya seperti apa? Apa kita ngerencanain? Enggak, tentunya ya. Kita nggak ngerencanain kita mau ekspresinya cemberut aja gitu ya, atau kita mau ekspresinya senyum aja cengar-cengir gitu ya. Nggak direncanain dulu nggak. Ketika kita masuk pintu masuknya kondangan atau hajatan itu, apakah kita merencanakan, "Woi bro, lu apa kabar? Lu jarang kelihatan, sombong banget lu," misalnya gitu ya. Apa kita merencanakan itu? Kan enggak gitu ya. Atau ada yang masuk ke pintu masuk itu celengak-celinguk cari siapa yang dikenalin, bener ya? Ada kayak gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang tadi wah bro gitu ya, ada yang celengak-celinguk, ada yang diem dulu gitu, ada yang sok cool gitu ya, ada yang kelihatan berwibawa gitu ya, ada yang merasa diperhatiin banyak orang gitu ya, macam-macam ya, apa namanya, pikiran kita, benar gak, ketika masuk ke dalam sebuah acara. Ada yang merasa apa namanya, kok gue nggak diperhatiin gitu ya, nah, macam-macam gitu ya. Nah itu kira-kira siapa yang kerja? Tentunya pikiran bawah sadar kita gitu ya teman-teman ya. Jadi yang sifatnya mungkin yang di pikiran bawah sadar dia adalah apa namanya, woi bro gitu kan. Nah itu kan jadi karakter dia. Karakter dia apa? Ya itu tuh humble misalnya gitu ya. Apa namanya, gampang bergaul sama orang. Ada juga yang celingak-celinguk ya, malu-malu mesem-mesem gitu ya. Itu ya emang karakter dia dari hasil produk dari pikiran, benar nggak? Ada yang merasa merasa diperhatikan sebagai orang yang berwibawa misalnya, atau seperti apa. Nah itu hasil produk pikiran dia juga, benar gak? Dia berwibawa cool gitu misalnya, atau merasa pengen diperhatiin atau gimana gitu ya, menjadi sorotan bahwa dia tuh paling wah gitu kan. Itu produk dari pikiran dia juga gitu teman-teman ya. Jadi hasil produk itu jadi karakter, benar gak? Karakter jadi nasib. Nasibnya apa? Nasibnya disambut orang misalnya, woi bro iya apa kabar gitu kan, itu nasib kan gitu ya. Akhirnya bisa berteman dan sebagainya. Ada juga yang pemalu gitu ya, tapi di sini bukan pemalu salah atau enggak gitu ya. Pemalu itu juga dianggap wah ini anak sopan banget gitu ya, salaman sama orang tuanya gitu kan, salaman sama apa namanya, mas apa namanya, tamu-tamu gitu ya, ini anak sopan banget gitu. Itu nasib dia dikenal sopan. Satu, dia gampang. Ada yang nasibnya dia apa namanya, dikenal orang gitu ya, ada yang nasibnya dikenal sopan, ada yang nasibnya dia kenal berwibawa gitu ya, diseganin gitu ya. Itu nasib ya, hasil dari karakter produk dari pikiran. Paham ya teman-teman ya? Jadi semua itu berawal dari situ. Nah pikiran sadar kita itu akan menerima banyak informasi ya, sedangkan pikiran bawah sadar kita itu yang akan, itu difilter aja, nanti di tengah-tengah itu ada filteran ya. Nah nanti di situ yang akan menentukan adalah di pikiran bawah sadar kita gitu ya teman-teman ya. Jadi ini penting banget gitu, sepele kelihatannya tapi ini berdampak sangat besar gitu teman-teman. Termasuk teman-teman yang mungkin baru di properti atau sudah lama bergabung di properti cukup, terus kemudian vakum dan ya macam-macam lah ya. Nah, ini perlu kalau pengen sukses di properti dimanapun sebenarnya, mau bidang apapun, mau bidang kuliner, mau bidang konstruksi, bidang properti, bidang fashion dan sebagainya, semua apapun itu tentu kalau mindsetnya sama ya hasilnya akan sama gitu. Tapi kalau mindsetnya beda ya hasilnya akan wah gitu teman-teman ya. Nah itu, jadi itu dulu ya, nanti kita lanjut lagi di part yang kedua.